syukurillah kita bisa belajar lagi, dan hari ini kita masih meneruskan bab yang kemarin, bab adil. Kita masih di surat An-Nahl ayat 90 yang bunyinya apa itu? Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Kita belajar kemarin satu ayat dan kita coba bahas per item, 3 perintah dan 3 larangan dalam satu ayat. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, adil yang kemarin kita sudah bicarakan yaitu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Lawan kata dari adil apa kemarin? Zolim. Alhamdulillah masih diingat. Mudah-mudahan cepat naik haji. Iya. Doain orang tuh yang baik-baik supaya apa? Supaya mental kita juga yang baik-baik. Lawan kata dari adil yaitu zolim. Zolim adalah ketidakmampuan seseorang untuk apa? Meletakkan sesuatu pada tempatnya, kebalikannya daripada adil. Nah, adil pun juga bermakna memberikan keseimbangan, keharmonisan antara hak dan kewajiban, itu adil. Kalau kemarin ada yang menyinggung daripada jamaah itu tentang pernikahan 2, 3, 4, yaitu diperbolehkan kalau adil. Nah, permasalahannya adil ini sulit apa sulit? Mohon izin. Alhamdulillah. Adil ini sulit apa sulit? Sulit sekali adil itu. Karena memang di dunia ini untuk keadilan itu memang sangat amat sulit dicari. Ya sudah begitu. Yang benar jadi salah, salah jadi benar. Yang hak jadi batil, yang batil jadi hak. Masya Allah ini. Udah jelas-jelas orang baiknya disingkirkan, udah jelas-jelas orang jahatnya dimunculkan. Ini kan aneh. Ini kan aneh. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 58. Ketika kita menghukumkan seseorang dengan satu hukuman, satu keputusan, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk apa? Untuk beradillah. Melihat dari semua aspek lalu tentukan kebaikan. Jangan sampai menghukum seseorang dengan serta-merta, apalagi hukuman titipan. Nah, ini banyak hukuman titipan. Banyak cerita dan banyak film yang sudah difilmkan, dan ini kan ironinya begitu, Pak. Ironinya begitu. Kayak film The Miracle. Itu loh yang Seven, yang bapaknya agak autis, lalu itu yang di Korea itu loh. Lalu bapaknya nggak salah, harus disalahkan, bagaimana caranya harus salah, akhirnya masuk. Dan itu ironinya ada itu di kehidupan nyata, meskipun itu adalah film. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa ayat 58. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Apabila kalian berhukum kepada manusia, antahkumu bil adl, maka jadilah manusia-manusia yang memberi hukum, menentukan hukum bil adl, dengan keadilan. Karena Allah mencukai orang-orang yang adil, Pak. Dan Allah sangat benci dengan orang-orang yang tidak berusaha berbuat adil.
Ustadz, adil itu memang sulit dan adil itu memang tidak sama. Betul, adil itu tidak mesti sama. Karena kalau adil itu harus sama, maka semua orang bisa masuk surga. Kan enggak begitu. Punya anak 4 atau punya anak 5, punya anak 2, bisa berbuat adil. Disitulah bagaimana kita sebagai orang tua untuk memilih dan memilih keadilan yang baik untuk A, yang baik untuk B, yang baik untuk C, yang baik untuk D. Memberikan uang saku, apakah sama? Tidak sama. Yang kelas 6 pasti berbeda dengan kelas 3. Kelas 3 pasti berbeda dengan kelas 1. Kelas 1 pasti berbeda dengan adik bayinya dan seterusnya. Tapi ini menjadi dasar hukum keadilan itu adalah keimanan kepada Allah. Orang yang sudah beriman kepada Allah maka berbuat adil sangat amat mudah. Tapi ketika manusia tidak beriman kepada Allah, perspektifnya atau orientasinya dunia, maka untuk berbuat adil dia sangat amat sulit sekali. Karena patokannya orang adil itu orang beriman, Pak. Jadi dan juga adil ini bukan hanya untuk hakim saja, Pak. Adil ini bukan hanya untuk hakim saja. Yang berkewajiban adil adalah hakim, tidak. Ternyata pada diri manusia ini pun juga ada keadilan yang harus kita berikan. Kalau kata Rasulullah SAW di hadis yang lain apa? Matamu punya hak, tanganmu punya hak, kakimu punya hak. Bahkan sampai di dalam sebuah hadis disebutkan kemaluanmu punya hak. Masya Allah. Walifar jika hakun di dalam hadis. Jadi kita ini juga di dalam diri juga butuh keadilan, Pak. Jangan diterabas aja, akhirnya sakit. Siang udah nggak tidur siang, malamnya bergadang. Adil apa adil? Nggak adil, Pak. Akhirnya tumbang, sakit tipes, sakit DBD dan seterusnya. Air putih, kita berkeadilan pada diri sendiri, ya iya, kasih makanan yang halal, kasih minuman yang baik, sehingga badan kita sehat. Sampai sebegitunya Rasulullah SAW memperhatikan keadilan. Jadi tugas berbuat adil itu adalah bukan tugas hakim saja, tapi kita dalam menjalani kehidupan untuk diri kita pun juga harus berbuat adil. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW berfirman,